Rubianto Ruby. Halo yo, what's up dah, ketemu lagi nih dengan gue Rubianto Ruby. Oke, kali ini kita bakal masuk segmen yaitu review konsol lagi. Di depan kita ini ada konsol yaitu namanya Nintendo DS atau Nintendo Dual Screen. Dan di sini ada dua macam kawan-kawan yang bakal gue bahas, yaitu Nintendo DS Lite dan Nintendo DS Fat. Sebenarnya sih Nintendo DS ini dia ada 4 macam. Tapi karena yang dua itu, yang di atasnya ini, itu nggak terlalu unik, jadi kita nggak usah bahas aja. Karena gue juga punyanya cuma yang dua ini doang. Oke, soalnya yang masih banyak penggemarnya itu sampai sekarang yaitu dua Nintendo ini, kawan-kawan, dua seri Nintendo ini. Jadi ini sekalian di sini ntar bakal gue kasih perbandingan buat kalian. Bagusan kalian itu cocoknya pakai Nintendo yang mana? Di sini gue nggak bakal jelek-jelekin salah satunya. Ya cuma gue ngasih kelebihan dan kekurangan masing-masing aja. Masalah kalian sukanya yang mana itu terserah kalian. Oke. Gue bakal ngasih tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing setelah iklan yang satu ini. Oke kawan-kawan, kita mulai dari bentuk fisiknya dulu ya. Dari bentuk fisik jelas yang Nintendo DS Lite ini lebih ramping. Dan Nintendo DS Fat lebih gede dan lebih berat juga. Dan kekurangannya yang Fat juga dia nggak bisa lurus, kayak nggak bisa dibikin gini nih kayak DS Lite. Fat dia lebih roboh sih layarnya. Cuma kalau dari enakan dipegang daripada DS Lite, gue malah lebih suka DS Fat. Dia lebih compact kawan-kawan, dan dari segi pencetannya ini lebih clicky daripada DS Fat. Ini nyala. Daripada yang DS Fat. DS Fat ini dia lebih gimana gitu, kurang ada sensasinya aja gitu kalau dipegang. Tapi kelebihannya dia itu enteng dan enak untuk dibawa-bawa daripada yang DS Fat. Untuk masalah sound, DS Fat juga lebih bagus daripada DS Lite-nya, kalau menurut gue sih kayaknya sih. Terus dari segi fitur, mereka ini punya fitur yang sama, yaitu sama-sama bisa dikasih kaset Nintendo DS, dan di bawah ini dia sama-sama bisa dikasih kaset Game Boy Advance. Cuma yang Nintendo DS Fat nggak ada penutupnya kayak yang DS Lite. Ya, DS Lite dia ada penutupnya kayak gini. Nice, kita bisa buka tuh. Oke. Nah, sekarang kita masuk dari segi layar. Dan ini juga cara mengaktifinnya dia beda ya kawan-kawan. Kalau DS Fat ini dia pakai tombol di sini. Tinggal tekan aktif. Kalau DS Lite agak unik. Kita harus geser ini ke atas. Dia baru aktif. Kalau gue lebih suka yang tombol sih kayak gini. Soalnya kalau kayak gini biasanya rawan kalau yang di slide kayak gitu. Oke, dari segi kualitas layar, DS Fat ini udah mentok. Tapi DS Lite kita bisa atur lagi. Dari pengaturan, brightness-nya bisa kita terangin lagi. Itu mungkin kekurangannya. Kelebihannya dari DS Lite. Terus untuk ini apa ya namanya? Dan untuk chargernya, mereka juga beda kawan-kawan.
Untuk charger DS Lite itu dia modelnya beda sendiri. Bentuknya kayak USB micro tapi sebenarnya bukan. Dia lebih gede kawan-kawan. Tapi kalau DS Fat ini dia gunain chargernya Game Boy Advance. Jadi kalau kalian punya Game Boy Advance, kalian juga bisa ngecas di sini. Dan untuk layarnya tadi dia besarnya itu kurang lebih sama. Cuma kalau untuk dimainin, entah kenapa gue lebih suka yang ini. Kalau di luar ruangan. Tapi kalau yang ini, kalau di dalam ruangan sih udah enak banget sih. Nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga. Oke, sekarang untuk perbandingan harga nih. Untuk perbandingan harganya, jelas DS Fat itu lebih murah kawan-kawan. Mungkin kalian masih bisa dapat sekitar 300-an, itu udah lengkap sama untuk sekarang ya. Ya mulai dari video ini gue buat mungkin sekitar 300-an DS Fat kalian udah dapat cartridge-nya juga, dan mungkin udah ada isi game ya. Cuma kalau DS Lite ini karena penggemarnya juga lumayan banget kawan-kawan. Kalau kalian mau yang full sama kasetnya kayak gini, ya gue pakai Edge soalnya lebih enak, dia lebih open source. Dan firmware-nya itu masih gampang dicari. Nah, untuk DS Lite ini dia harganya masih di atas 400. Bahkan ada yang jual 500 lebih. Makanya untuk kalian yang low budget, gue saranin untuk beli yang DS Fat daripada DS Lite-nya. Ya, walaupun bodinya agak besar, tapi kalau kalian gak terlalu sering bawa kemana-mana, cukup enak juga dimainin di rumah. Oke, kita singkirin dulu yang fatnya. Kali ini kita bakal membahas game-gamenya. Apa aja nih yang bagus nih menurut gue game-game dari Nintendo DS. Oke, kita tunggu bootingnya dulu. Nah, untuk Edge ini dia gampang, tinggal masuk ke sini kawan-kawan. Nah, di sini gue udah ada beberapa emulatornya, tapi kita nggak usah bahas ya. Paling ya kalian udah tau lah. Di sini ada emulator GBA, NES, dan masih banyak lagi. Ada Sega, SNES, dan masih banyak lagi. Kita bahas game Nintendo DS-nya. Di sini gue udah banyak banget game. Kelihatan nggak? Di sini lumayan kawan-kawan. Cuma kalau bisa kalian itu jangan pernah jangan sampai ke double ya, kayak gini nih, ini ke double game gue. Nah, rekomendasi game-game DS menurut gue yang bagus itu kalian bisa lihat di sini kalau fokus kameranya. Kita mulai dari atas ya. Di sini gue ada Ben 10, ada itu game-game yang normal. Nah, Rune Factory ini kalau menurut gue game bagus. Dia mirip Harvest Moon, tapi lebih ada petualangannya. Dari segi cerita juga bagus sih dia. Misi-misinya juga enak untuk dimainin. Cuma kalau terlalu lama misinya juga melelahkan sih kawan-kawan. Dan ada satu lagi nih fakta dari Rune Factory. Kalau kalian tahu, ini dia udah ada versi bahasa Indonesianya, cuma belum full sih, gue pernah main. Mungkin kalian bisa cari sendiri di online. Untuk game Castlevania keduanya juga bagus ini. Terus jangan lupa dia punya Chrono Trigger, the best RPG yang pernah ada. Terus yang eksklusif lagi dan bagus dari Nintendo DS ini yaitu adalah Dragon Quest 11 kawan-kawan. Itu gamenya mirip Final Fantasy tapi lebih ke karakter kayak Dragon Ball ya. Terus Final Fantasy juga ada. Nah, Fire Emblem ini juga bagus.
story-nya bagus. Cuma kalau kalian yang gak suka strategi game mungkin agak ngebosenin sih. Golden Sun juga RPG bagus. Terus ada Grand Theft Auto Chinatown War yang sebenarnya ini juga ada di PSP, tapi di sini juga ada dan sama-sama open world. Gameplaynya juga seru. Harvest Moon. Terus, nah ini game yang paling gue suka dari Nintendo DS, yaitu mulai dari Inazuma Eleven, game bola yang bisa jurus-jurus. Terus ada game RPG yang bagus juga nih, Kingdom Hearts series. Dia ada Kingdom Hearts 358 dan Record. Untuk game-game platform yang paling bagus ya kalau menurut gue cuma ini doang sih, Kirby. Terus untuk balapan kita ada Mario Kart, itu bagus banget jangan-jangan. Seru juga. Untuk FPS ada Metroid Prime. Ini banyak yang kedouble game gue. Terus, nah untuk the best RPG dari Nintendo DS itu kita ada The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ini bagus banget kawan-kawan. Ya walaupun Nintendo DS ini udah ada emulatornya sebenarnya di HP, di PC, di banyak konsol lain. Tapi kalau kalian main ini, The Legend of Zelda Spirit of Tracks nggak pakai Nintendo 3DS, sensasinya kurang. Gue dari tadi ngomongnya Nintendo 3DS mulu ya, soalnya gue dari dulu mainnya itu sih. Nah kalau kalian main game NDS ini nggak pakai konsol aslinya, itu main The Legend of Zelda Spirit Tracks ini sensasinya kurang. Oke, kita coba salah satu gamenya aja dulu. Dan yang satu lagi, rekomendasi game yang paling gue suka adalah ini, Love Plus. Buat kalian para jomes, itu bisa dijadiin game simulasi untuk pacaran ya kan. Nah, kita coba itu aja. Untuk masalah grafik, kurang lebih kayak gini nih. Kita coba game Dragon Quest 9 aja ya, yang grafiknya lumayan bagus. Oke kawan-kawan, ini gue udah nyoba game Dragon Quest 11. Grafiknya kayak gini kawan-kawan. Tuh dia lebih ke kayak game mobile 8-bit. Agak burik sih emang. Cuma kalau menurut gue ini udah bagus. Terus dari segi gameplaynya dia kayak gini nih. Dia layar atas dan bawah itu fungsinya berguna banget kawan-kawan. Kayak Final Fantasy, jadi tek kita main. Oke. Nah kayak gitu. Buat pecinta JRPG, konsol ini bagus banget. Soalnya banyak banget game JRPG yang bisa kalian mainin. Salah satu contohnya Dragon Quest ini. Nah, kita dapat skill di sini, bisa kita pasang. Confirm. Oke. Nah, udah dapat. Oke, kalau dibilang sih mungkin grafiknya kalau sama PS2 atau PSP sih kalah ya. Tapi kalau dibandingin sama PS1 sih ini masih bagus sih. Ya. Oke, kita mau lawan musuh lagi. Lewat. Wah, kita kena serangan kawan-kawan. Nah, udah kalah. Oke, kita nyoba gamenya segitu aja. Kalau ntar durasinya terlalu panjang kalau kita main sampai full. Oke, kita lanjut aja ke kesimpulan. Oke, kesimpulan untuk Nintendo DS, mana yang cocok buat kalian, Fat atau yang Light? Kita kesimpulannya kayak gini. Jadi kita yang Fat dulu. Oke, untuk yang Fat ini emang body lebih gede, lebih berat juga, tapi lebih compact, enak untuk
tombol-tombolnya lebih enak kalau buat dimainin. Dan kekurangannya paling di layarnya doang. Dia nggak bisa kita atur kecerahannya. Untuk baterai, masa aktifnya kalau sama light yang ini itu kurang lebih sama. Terus untuk kekurangan lainnya, konsol yang satu ini karena tebel nih, jadi untuk dibawa-bawa itu kurang enak kawan-kawan. Dan juga berat juga sih lumayan. Gue pernah bawa di tas gue itu gak enak banget. Beda jauh dibandingin sama ini. Dan untuk segi harga, ini juga lebih murah dibandingin yang lain. Mungkin kalian yang nyari low budget dan nyarinya yang gak dibawa kemana-mana, ini cocok banget buat kalian. Dan buat koleksi, yang fat ini lebih bagus soalnya dia klasik banget dibandingin yang ini, dia lebih modern dikit. Oke, kita lanjut yang ke Lite-nya. Yang Nintendo DS Lite, untuk kelebihannya sih yaitu tadi enak dibawa-bawa, layarnya bisa kita atur kecerahannya, baterainya awet juga, dan bisa kita kasih kaset GBA sama ya masih banyak lagi lah kelebihannya. Terus kekurangannya satu doang sih menurut gue ya, harganya lebih mahal. Sama kalau kalian gak hati-hati di sini nih, Excel-nya ini mudah banget patah kawan-kawan. Gue udah sering banget matahin Excel Nintendo DS Lite, dan ini udah Nintendo DS Lite gue yang ketiga. Kalau Nintendo DS Fat ini baru pertama kali gue beli sih, dan emang bagus sih, enak juga. Tapi kalau Nintendo DS Lite ini gue udah 3 kali beli, dan ya ini yang paling terbaru kemarin. Masih enak banget, gue dapatnya murah karena ya gue udah punya kasetnya, jadi tinggal nyari konsolnya aja yang bener gitu. Nih, ini aja reggae banget kayak gini. Oke, mungkin kayak gitu aja kesimpulannya. Jadi untuk kalian yang gak terlalu suka traveling dan mentingin body yang compact terus enak digenggam, gue saranin Nintendo DS Fat. Harganya juga lebih murah. Tapi kalau kalian punya budget lebih dikit, pengen yang enak dibawa-bawa, layarnya lebih enak, itu bisa beli yang Lite. Cuma ya itu harganya gila-gilaan sekarang Nintendo DS sih. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta follow akun Instagram gue di @rubianto_ruby. Oke, ada lewat buat kalian semua. See you again and bye-bye. Dah.